Halo guys, jumpa lagi channel saya ya. Untuk kali ini saya hendak membahas tentang tali ratchet atau ratchet tie down dibilangnya, atau ratchet strip ya. Jadi semacam tali ya, tali ratchet ya. Jadi modelnya seperti ini guys. Ya, bagi yang awam ya, kira-kira fungsi dari tali ratchet ini dia untuk mengencangkan barang guys ya, untuk mengikat ya. Kalau kita pintar simpul menyimpul sih nggak ada masalah guys ya, tetapi kalau orang awam ya seperti saya sendiri, saya nggak terlalu pintar untuk tali mali, jadi saya sering menggunakan tali ratchet ini untuk bawa barang atau untuk mengikat barang. Nah, seperti itu guys konsepnya guys. Ini saya sendiri punya ratchet ini, saya punya yang lama guys ya. Jadi waktu itu saya beli seperti ini guys, hanya murah guys, tidak sampai 15.000. Waktu itu sedang ada flash sale ya. Jadi saya beli ini udah berapa tahun ya, saya lupa, mungkin udah 2 tahun lebih. Ini sih murah meriah guys. Saya pakai kebanyakan untuk ikat ini guys, galon aqua guys ya, supaya kalau naik kendaraan tidak terguling ya di mobil. Saya ikat 3 galon aqua atau dengan kardus belanjaan jadi satu guys, supaya dia tidak terguling. Ini seperti ini guys modelnya guys ya. Nah, baru beberapa lama kemudian, saya rasa bulan lalu ya, saya baru beli yang seperti ini guys. Karena ada untuk keperluan lain ya guys ya, untuk ikat tangga waktu itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk cara pakainya, saya jelaskan dulu guys ya beberapa hal ya guys untuk tali ratchet ini. Yang pertama mengenai spesifikasi guys ya. Jadi kalau kita beli yang ratchet yang benar ya guys ya, selalu akan ada keterangannya guys. Seperti ini guys ya. Jadi yang saya beli ini sepasang sebenarnya. Ya, ini dia dibilang panjangnya 4,2 meter guys. Ya, 4,2 meter. Kemudian ini kapasitasnya 227 kilo. Ya, sedangkan ini brake strength-nya 680 kilo. Brake strength itu jadi dia rusak guys pada saat tekanannya ya, tarikannya mencapai 680 kilo, entah mungkin strappingnya ini putus atau mungkin mekanismenya rusak guys. Ya, jadi ini ada keterangan standar duty, jadi untuk kerja yang medium aja, yang normal aja guys ya. Jadi ini saya punya, nggak untuk yang heavy duty. Untuk selanjutnya guys, yang perlu diingat, ini modelnya ratchet untuk narik guys ya. Jadi dia tidak cocok untuk katrol guys ya. Jadi jangan dipakai untuk katrol, karena dia sistemnya hanya satu arah, hanya tarik aja. Jadi kalau untuk narik ya horizontal guys ya. Jadi kalau narik vertikal dia nggak bisa nurunin nanti ya. Jadi hanya bisa satu arah. Kemudian untuk bagian-bagiannya saya jelaskan dulu guys. Ini biasanya kalau kita datang dengan 2 bagian guys. Ya, pertama berupa talinya gini. Ya, dan yang kedua ratchet berikut ada hooknya. Yang tadi juga ada hooknya guys ya. Nah, 2 bagian ini. Untuk cara penggunaannya simpel aja guys ya. Ini konsepnya ya, mekanismenya guys ya. Jadi mekanismenya seperti ini guys. Nah, ini kalau dilihat, ini saya bilangnya poros guys ya. Ini nanti untuk memasukkan ininya, strapnya atau talinya. Kemudian ini kalau dilihat ada gearnya guys. Ya, gearnya ini nanti yang untuk memutar ininya guys, apa, porosnya. Jadi nanti porosnya yang berputar guys, kalau kita lihat ya guys. Tuh. Porosnya ke situ. Nah, berputar lagi. Jadi dia yang menggulung talinya. Ya, ini nanti yang menggulung seperti ini guys konsepnya. Nah, biasanya ya kita jaga aja guys supaya nggak ada kotoran ya di sela-selanya ya guys ya, supaya lancar putarannya aja. Seperti itu guys konsepnya. Nah, untuk mengendorkan talinya mudah guys. Kita hanya perlu tekan ini guys. Ya, jadi setelah kita buka seperti ini, kita tekan ininya. Nah, kalau dilihat dia bergeser platnya guys. Nah, dia terkunci di sini, dan gearnya ini tidak terkunci guys. Jadi pada saat ini gearnya bisa berputar bebas guys tuh. Ya, pakai tangan bisa diputar seperti ini guys. Nah, ini jadi kita ngendorin talinya dengan cara seperti ini. Nanti kalau kita hendak pakai lagi baru kita masukkan lagi. Kita kencangin guys, seperti itu. Untuk cara penggunanya guys ya. Sekarang kita ke prakteknya. Ini saya udah siapin talinya guys.
kita hanya perlu masukkan seperti ini guys, cara pakainya gini guys. Ini kita masukkan lewat celah-celah ini guys ya. Kalau ini celahnya nggak susah dijangkau, kita putar aja berapa kali. Oke. Ya, jadi mudah guys. Kita masukkannya seperti ini guys. Ya, jadi posisinya ratchetnya tertutup rapat dulu, kita masukkan, baru kita tarik ke sana. Ya, ini usahakan yang pertama guys, talinya jangan berputar-putar gini guys ya. Jadi usahakan taringnya lurus saja. Karena kalau berputar-putar ini nanti pertama bisa jepit ke ininya, ke porosnya ya guys, kalau terlalu tebal. Ini kan kebetulan strip talinya tipis guys ya. Kalau untuk yang heavy duty dia tebal guys. Ya, jadi kedua, kalau terpuntir gini bisa rusak guys ya. Lama-lama talinya bisa rusak. Jadi ini kita gunakan seperti ini guys. Ini kita uji coba guys ya. Ya, pertama kita harus pastikan bahwa kita tarik guys seperti ini guys. Ya, baru nanti kita jalan. Oh ya, sebelum saya lupa, jangan menggunakan ratchet ini dari ujung sini dimasukkannya guys ya, diputarnya guys ya. Jangan ini diputar dari ujung sini guys ya. Kalau ini diputar dari ujung gini, kalau kita putar dari ujung gini guys, ya, ini nanti ini guys ya, kalau digulung seperti ini dia belum kencang, lama-lama gulungannya udah tebal guys. Jadi nanti kena besinya guys ya, kena besinya di sini nih nanti jadi ya. Ya, jadi nanti malah nggak bisa difungsikan karena udah terlalu tebal gulungannya ya. Jadi gulungannya jangan dari ujung guys. Kita tutup lagi guys posisinya. Kita harus tarik dulu guys. Ya, posisinya udah gini guys ya. Jadi kita tahan gini. Ya, kita tarik, baru ini kita ratchetkan guys. Nah, ini kalau dilihat guys ya, dia menggulung guys. Nah, sampai kencang guys. Ya, kemudian kita tutup gini guys. Ya, ini berarti dia udah kencang guys, seperti ini. Kita coba lagi. Ya, udah kencang guys ya. Nah, seperti itu guys. Ya, nanti saat kendorin seperti biasa, tekan ini ya guys. Tuas ini kita buka penuh sampai dia nempel ke besi yang ini nih, kalau kelihatan di sini ya, sebentar. Nah, kira-kira seperti ini guys. Ya, kita lepaskan, dia terkunci, berarti gearnya udah lolos guys. Jadi kita hanya perlu tarik aja nih talinya. Nah, dah seperti itu guys. Ya, jadi terlepas lagi guys, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya bagaimana untuk merapikan sisa talinya guys ya. Oke, kita kembalikan lagi seperti tadi. Ya, seperti guys ya. Ini kan kita masih punya tali panjang nih. Nah, ya, ini biasanya saya rapikannya seperti ini guys. Ya, kita kalau talinya tipis gini sih lebih mudah guys, tetapi ini saya kasih tahu yang cara untuk secara umum guys ya. Jadi kita perlu rapikan gini seperti ini. Kita gulung aja guys, ukurannya sih jangan terlalu kecil ya guys ya, karena ini perlu kita ikat. Kira-kira selebar telapak tangan aja boleh.
kita kasih jarak guys ya, sekitar 20-30 cm. Kemudian kita ikat seperti ini guys. Kita masukkan yang ini ke dalamnya gini guys ya. Setelah ini kita belitkan keliling. Nah, ini baru kita tarik. Nah, seperti ini guys. Nah, ini dia udah nggak bakal lepas guys, karena kita udah ikat seperti ini ya. Kemudian untuk supaya rapi guys, supaya tidak bergelantungan gini, seperti ini guys, kita selipkan ya, masukkan ke bawah sini kali, kita masukkan ke sini, selipkan juga guys ya, seperti ini guys. Baru kita putar guys, kita putar aja gini guys. Ya, seperti itu guys ya. Kalau talinya ini lebih tebal, dia akan lebih enak guys untuk prosesnya ya. Kalau tipis gini dia biasanya lebih licin guys ya, kira-kira seperti ini. Atau cara lain bisa dipakai kabel tis mungkin, atau kalau ini kan masih kecil guys ya, pakai karet juga bisa guys ya. Tetapi ini saya praktek secara umum guys ya, jadi caranya orang macam-macam untuk seperti ini guys. Sekarang kita bahas cara nyimpannya guys ya, supaya talinya nggak berantakan. Jadi ini tadi sama guys, kita gulung lagi ya seperti tadi. Yang ini sekarang gulungnya lebih kecil guys ya, kita perlu gulungnya kecil guys. Semakin kecil semakin baik. Ya, kira-kira cukup guys seperti ini. Sebenarnya kalau posisinya punya alat guys ya, yang untuk roll biasanya lebih cepat guys. Tapi kan ini untuk kegiatan jarang-jarang guys ya. Jadi saya nggak perlu yang untuk ngerollnya, nggak perlu. Jadi kita hanya perlu seperti ini aja. Biasanya saya juga tidak lepas dari ratchetnya guys ya, masih posisi nempel, masih posisi masuk ininya. Ya, seperti ini guys, kira-kira guys. Nah, dari sini ya, supaya bisa masuk ke sini. Sorry guys, ini sebelah sini. Ya, seperti ini guys. Ya, saya ikatkan kaitnya ke ini tuasnya ya, kemudian kita putar-putar dikit. Nah, seperti ini kita bisa putar gini guys ya. Tetapi kan ini masih manual guys ya, masih kurang kencang. Nah, untuk mengencangkannya, nah, saya tinggal jalankan ratchetnya guys, supaya dia dalamnya mengunci tuh. Sekarang udah kencang sekali guys. Oh, nih udah kencang sekali guys tuh ya. Nah, ininya yang tali satunya lagi bebas guys, kita bisa gunakan untuk digantung ya seperti ini, atau dibuat loop seperti ini, lebih kecil digantungnya ya. Yang cara terakhir bisa kita buat loop guys seperti ini guys ya, kita masukkan sekalian, kemudian kita ratchet ke bawah. Nah, seperti ini guys ya, ini kencang guys ya. Jadi penyimpanannya bisa macam-macam, tapi tentu tergantung dari ratchet yang kalian miliki ya.
Jadi nanti bisa dipikirkan sendiri bagaimana caranya supaya jadi simple guys. Ya, saya sendiri sukanya seperti ini. Tetapi kalau untuk yang punya saya yang lama ini guys, saya biasanya nggak serumit itu guys. Saya lipat-lipat aja gini guys. Saya lipat aja jadi satu semua. Saya gulung-gulung aja gini. Asal rapi aja guys ya, supaya mudah nanti pada saat hendak digunakan. Kemudian dari sini saya tahan, saya lipat gini guys. Mendekati akhir, biasanya saya loop ini guys, seperti ini, tahan. Seperti tiket gini aja guys. Nah, seperti ini guys. Ya, jadi semua tergantung dari ratchet yang kita miliki. Ya, kalau kecil gini simple aja seperti ini. Kalau mulai tebal dan besar ya harus dibuat roll seperti ini guys. Untuk penutup guys, ini perlu saya sampaikan beberapa hal. Ini saya kendorin dulu ya. Untuk membeli ratchet ada beberapa hal yang selama ini untuk dari pengalaman saya guys ya. Ini yang punya saya murah guys ya. Ini ada beberapa masalah yang sering saya jumpain. Yang pertama, ini guys, ini kan sakit guys ya. Ini hanya plat aja nih. Jadi kalau kita tarik-tarik ya lama-lama tangannya sakit juga nih ya. Ini yang pertama gitu. Yang kedua adalah ini mudah terlepas guys karena dia bisa lari kiri kanan guys. Ini ya platnya ini. Ya, jadi saya jumpain beberapa kali. Ini saya pernya lepas ya, terlepas dari dudukannya karena ini lepas guys, dia nggak punya pengunci di platnya. Nah, beda dengan yang ini guys. Kalau diperhatikan guys, dia dari sini aja, yang ini guys ya. Ya, ini ya guys. Tuh, dia ada penguncinya guys. Jadi dia nggak mungkin lepas dari dudukannya. Tuh, kiri kanannya. Ya, ini juga sama nih. Ya, ada dentnya. Ya, jadi dia nggak mungkin lari kiri kanan. Yang kedua, dia pegangnya lebih enak guys. Pakai rubber guys. Ya, jadi tangannya nggak sakit nih kalau untuk tarik ini. Ya, ini satu hal yang perlu diingat. Yang selanjutnya ya karena ini murah guys ya. Yang ini murahan, dia platnya terkadang miring-miring guys. Ya jadi sempat kelipet juga. Jadi bengkok lah istilahnya. Jadi saya harus rapikan lagi agar berfungsi guys. Ya, ini beberapa hal yang membedakan antara ratchet mahal dan yang murah. Untuk fungsinya lagi guys, ya ini sih saya rasa perlu ya guys ya. Jadi berguna lah, terutama bagi yang sering bawa barang ya, naik kendaraan, atau mungkin ibu rumah tangga pun perlu seperti saya bilang tadi untuk membawa galon aqua ya, tidak tumpah di mobil ya, atau terkadang untuk saya proyek ya, terkadang saya untuk bawa triplek dan lain-lain guys ya. Jadi saya rasa cukup ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada komentar harap ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe and like ya guys ya. Yo, terima kasih.